Apakah Ustaz Halil keturunan orang Arab? Banyak teman anak keturunan Arab di Indonesia, jika ditanya dalam hal pernikahan, mereka mengatakan tidak boleh menikah dengan selain keturunan Arab, misal dengan pribumi dan lainnya. Dan harus menikah dengan keturunan Arab juga dengan alasan agar keturunannya atau marga Arabnya tidak hilang atau terputus. Apakah benar demikian adatnya? Jika demikian, anak orang pribumi tidak mungkin mendapatkan kesempatan mendapatkan orang keturunan Arab. Ini orang baru ikut pengajian apa? Karena wanita keturunan Arab biasanya cantik-cantik. Lanjutnya saya nggak usah baca ya. Ini dan kalau laki-laki tampan seperti Ustadz katanya. Ini saya nggak tambah ya. Ada keturunan memang. Ya, kakek-kakek saya dari turunan Yaman. Tapi saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian. Semua ini marga-marga, suku-suku, bahasa, warna kulit, paras wajah, semua ini adalah variasi kehidupan yang Allah buat. Kita semua dari Adam dan Hawa, gitu kan? Semua dari Adam, tidak ada yang keluar dari Adam dan Hawa. Cuman Allah dengan kemahakuasanya menunjukkan kebesarannya. Lalu kemudian Allah yang menamakan ini dengan suku-suku tertentu. Itu dulu yang pertama. Dan dalam Islam tidak ada rasisme. Nggak ada dalam Islam, saya Arab, saya Indonesia, saya bule, saya ini, nggak ada dalam Islam semua itu. Karena kata Nabi SAW, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Nggak ada perbedaan antara Arab dan orang ajam selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada sama sekali, itu memang sudah jelas satu. Jadi itu asasnya, kita Muslim tidak ada bedanya. Dan sudah cukup kalau masuk dalam saf sholat, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Afrika, sama semua masuk saf, gitu kan. Nggak ada bedanya, jenjang sosialnya, ekonominya sama. Dan saya sudah pernah sampaikan teman-teman sekalian, hati-hati dengan fanatisme rasisme ini ya. Itu nggak boleh sama sekali. Jadi misalnya hadis yang pernah saya sampaikan bahwasanya ada orang-orang dari Ansar ya, dari Muhajirin. Maaf, dari orang-orang Ansar, dari satu orang Ansar bercanda. Ini sama-sama turunan Arab dari sahabat Nabi di Madinah waktu Nabi SAW masih hidup. Orang Ansar ini keluar dari masjid habis sholat asar lalu bercanda sama teman-temannya semua, ada Muhajir, ada orang Ansar. Dia bilang, hai orang-orang Ansar kesini yuk, kumpul-kumpul. Muhajirin gak boleh ikut ya. Kalau kita mungkin, ini orang Betawi kumpul sini, sana orang Jawa gak boleh ikut. Misal contoh, bercanda. Nah orang-orang Muhajir ini juga dengar teman-temannya orang Ansar bercanda, dia juga bercanda. Ayo Muhajir kesini yuk, Ansar gak boleh ikut-ikut ya. Gitu. Sambil ketawa-ketawa mereka gitu. Subhanallah, dengan hikmah Allah, Nabi SAW pas keluar, dengar itu. Dikatakan dalam hadis Bukhari, raut wajah beliau berubah. Lalu beliau mengatakan, da'ha fa innaha mumtinah. Segera berhentikan ini karena ini penghancuran. Gitu kan? Dalam hadis yang lain dikatakan, tinggalkanlah karena ini yang membinasakan kalian. Enggak ada dalam Islam itu. Gitu kan? Ini penting. Termasuk di dalamnya masalah pergaulan, pertemanan, patokannya ketakwaan, pernikahan, semua itu. Cuma memang dalam Islam, khusus masalah pernikahan, kita tidak dipaksa, gitu kan? Boleh menikah dengan siapa saja. Tetapi ada anjuran dalam Islam untuk menikah dengan sepadan namanya. Sepadan itu sekufu. Kufu itu bisa masuk juga maknanya sama makanannya, sama bahasanya, ya gitu. Sama poster tubuhnya, ya, mendekati warna kulitnya. Itu semuanya itu namanya kufu. Kata Nabi SAW begini, wa ankihul akfa'a minkum, menikahlah dan terimalah lamaran orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan ini maknanya luas ya, maknanya luas. Saya pernah berikan contoh waktu saya ceramah di Makassar. Ada kurang lebih pertanyaan, bagaimana kalau kami orang Bugis atau orang Makassar ini menikah dengan orang Jawa, Ustaz? Sama-sama Muslim, sama-sama Indonesia, tapi tradisi kami berbeda. Tradisi teman-teman di Jawa lain, teman-teman di Sulawesi lain. Ini dalam Islam dibolehin enggak nih? Kalau kami nggak mau nikah sama orang Jawa. Saya jawab, itu boleh dalam Islam. Kalau kita khawatir ada perselisihan yang akan terjadi, karena beda tradisi. Walaupun kita disatukan di bawah naungan Islam. Tapi boleh kalau mau nikah. Boleh tidak menikah, boleh menikah. Itu hak mereka memilih. Masalah dia nanti menikah boleh, tapi ingat, menikah dengan orang yang berbeda tidak sekufu dengan kita. Misal, orang Indonesia nikah sama orang bule. Ini hidup di alam mana, makanannya lain,
cuaca biasa negaranya berbeda, kemudian kita juga terbiasa dengan makanan, terbiasa dengan pakaian dan seterusnya, lalu menikah. Bolehkah sama-sama muslim? Boleh. Tapi ingat, kita harus butuh ekstra, ada ekstra adaptasi, ya. Harus adaptasi dengan makanannya, dengan kebiasaan keluarganya, hal-hal yang mubah dalam Islam, maka itu harus ada adaptasi. Kalau bisa silahkan, gitu kan. Kalau tidak, maka lebih aman orang yang sepadan. Tapi boleh, bukan tidak boleh. Kita lihat Nabi SAW waktu di zaman beliau itu ekspansi Islam sudah ada ya. Tapi rata-rata istri beliau dari orang-orang Arab di Madinah dan di Mekah, gitu kan. Ada Maria Kipti dari Mesir, tapi satu orang itu. Artinya boleh, bukan tidak boleh. Tetapi berarti kita harus punya ekstra. Ini kalau memang berbeda sama sekali ya. Lain kalau kayak misalnya yang dibahasakan tadi sama akh yang bertanya. Ada turunan Arab kayak saya dan teman-teman yang lain, kalau tinggal di Indonesia. Sudah sebahasa, sudah sama-sama sama cuacanya, sama keadaannya, maka tidak ada masalah. Dan orang-orang yang fanatisme seperti ini sebenarnya tidak benar, gitu kan? Mengatakan kami turun Arab tidak boleh nikah kecuali dengan orang Arab, itu pemahaman agama tidak benar. Bilal radhiyallahu anhu dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Zainab, gitu kan? Salah satu wanita yang terkenal dari orang Mekah, tuan istrinya Bilal itu. Dulu bisa membeli Bilal di zaman jahiliyah. Zaid bin Harithah dinikahkan juga dengan Zainab yang lain, juga ada wanita namanya Zainab. Dua-dua wanita terkenal, orang-orang dari Muhajirin yang terkenal di Mekah. Jadi kayak istri wanita pejabat, tapi dinikahkan oleh Nabi SAW. Karena dianggap mereka akhirnya sudah kufu masuk ke Islam, sudah sama-sama tinggal di Madinah, sudah saling mengerti, gak ada masalah. Jadi fanatisme sepertinya tidak benar, gitu kan? Tapi jangan juga kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak santun. Misal begini, mentang-mentang saya bukan orang Arab, kamu gak mau. Itu gak boleh ya. Mentang-mentang saya bukan orang Jawa, kamu gak mau. Jadi kita seperti menjatuhkan dia, seakan-akan harus kamu terima. Belum tentu kan gitu. Karena bisa saja kita juga nanti tidak sekufu. Artinya gini, ada orang, saya kasih contoh yang lain. Ada orang sekolahnya terlalu tinggi, si laki-laki atau si perempuan, menikah dengan orang yang tidak berpendidikan misalnya. Dan ini nanti mungkin bisa masuk, tapi harus ekstra adaptasi. Karena retorika bahasa berbeda, ini berbeda memang nggak bisa gitu kan. Maka akan sulit. Ada bisa, tapi adaptasi ekstra. Beda dengan orang kalau sudah satu bahasa dari satu kampung, sama makanannya, kita sebutin makanan apa dia sudah paham. Ya, udah langsung tahu, kan berbeda. Ya, sudah lebih paham. Ini kan lebih enak masuknya, tapi tetap boleh, bukan tidak boleh. Dan saya bilang, teman-teman saudara turunan Arab atau turunan yang lain, seperti ini fanatisme nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang melamar, dia takut anaknya nggak sekufu, dia punya hak untuk itu. Misal orang ini memang terlalu jauh, tidak mengerti sama sekali keadaan keluarga itu, boleh. Dari manapun dia punya hak untuk itu. Karena ini mesti difahami. Allahu a'lam.